Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil berkapasitas 4 orang dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi, baginya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang kombinasi, karena nanti urutan pengisian mobil itu tidak memperhatikan urutan ya. Maksudnya gini, jadi kan di sini ada 10 orang. Nah, dari 10 orang ini nanti kita akan ambil yaitu 7 orang. Oke, kenapa 7 orang? Karena yang 3 orangnya itu sopir. 3 orang sopir ya. Di sini ada 3 mobil, kemudian 3 orang diantaranya kan pemilik mobil. Nah, pemilik mobilnya itu juga sebagai sopir ya. Di sini mobil dikemudikan oleh pemiliknya. Artinya di sini kalau saya bikin diagram, misal di sini ada 3 buah mobil gitu ya. Ini misalnya mobil pertama, mobil kedua dan mobil ketiga. Nanti masing-masing dari 3 mobil ini sudah ada isinya masing-masing satu orang, yaitu dari sini. Karena di sini mobilnya berkapasitas 4 orang ya. Jadi kalau saya gambar nanti kira-kira seperti inilah kira-kira bentukannya. Jadi ini udah diisi sopir. Nah, artinya masih ada 3 tempat untuk 3 tempat yang free gitu ya untuk penumpang. Kemudian nanti di setiap mobil minimal ada satu penumpang. Jadi minimal itu ada satu penumpang, nggak boleh kosong-kosong banget tuh. Sehingga nanti kalau di sini ada 7 orang di sini kita akan isikan ke tiga mobil di sini ya. Jadi kalau 7 orang itu nanti bisa aja distribusinya 3-3-1. Artinya di situ ada satu mobil nanti yang berisi satu orang atau 3-2-2. Sehingga nanti ada satu mobil yang berisi 3 orang. Maksud saya seperti ini ya. Jadi misalnya mobil pertama diisi 3 orang, mobil kedua 3 orang, mobil terakhir 1 orang. Bisa seperti ini atau bisa juga mobil pertama 3 orang, kedua 1 orang, ketiga 3 orang atau seperti ini. Ini distribusi yang pertama. Nah, distribusi yang kedua itu jika kita pakai 3-2-2. Jadi misalnya ini 3 orang, 2 orang, 2 orang atau bisa juga seperti ini, 2-3-2 dan terakhir bisa juga 2-2-3. Nah, banyak cara pengisian yang pertama ya, yang 3-3-1 itu nanti kita pakainya kombinasi. Cuma kalau kita perhatikan 3-3-1, 3-1-3 dan 1-3-3 itu sebenarnya sama saja gitu ya, karena kita tidak memperhatikan urutan di sini. Artinya nanti di sini ada 3 buah distribusi ya, yang akan kita kalikan dengan cara pengisian untuk distribusi yang pertama misalnya, yaitu 3-3-1. Berarti nanti 3-3-1 itu untuk yang angka 3 yang pertama, di sini kan awalnya ada 7 orang. Awalnya dari 7 orang ini dipilih 3 orang gitu ya. Artinya nanti dia merupakan 7 kombinasi 3. Seperti ini. Nah, jika 3 orang sudah masuk artinya tersisa 4 orang. Dari 4 orang itu akan dipilih 3. Berarti dari 4 orang akan dipilih 3 adalah 4 kombinasi 3. Dan yang terakhir tersisa 1 orang akan dipilih 1, ya berarti 1 kombinasi 1. Nanti hasilnya 1. Di sini kalau kita lanjutkan proses pengerjaannya, berarti kan nanti gini ya, 3, kemudian 7 kombinasi 3 itu adalah 7 faktorial. 7 kurangi 3 berarti 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 kombinasi 3 berarti 4 faktorial, 4 kurangi 3 itu 1. Kemudian terakhir 1 kombinasi 1 itu hasilnya 1 ya. Atau kalau misalnya kita tulis dalam bentuk rumus, bisa saja seperti ini. Kemudian di sini yang terakhir, ini kan hasilnya 1 semua. 1 faktorial 1, 0 faktorial 1, 1 faktorial 1. Ya, ini berarti hasilnya 1 semuanya. Kemudian yang bagian kedua, 4 faktorial, yang ini 1 ya. Kemudian yang 4 faktorial dengan 3 faktorial. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial. Berarti 3 faktorialnya bisa kita coret. Oke, jadinya seperti ini. Ini 1 yang tadi ya. Kemudian yang bagian depan, 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 3 faktorial yang di sini kita bisa jabarkan dia menjadi 3 kali 2. 4 faktorialnya saling meniadakan, 3 kali 2 saling meniadakan dengan 6. Sehingga tersisa 3 dikalikan 7, dikalikan 5, dikalikan 4. 3 kali 7 adalah 21, kemudian di sini ada 5 kali 4 adalah 20. Nah, 21 kali 20 itu adalah 420 ya. Berarti nanti untuk yang pertama ini ada 420 cara. Kemudian dengan ide yang sama kita bisa dapatkan banyak cara untuk distribusi yang kedua, yaitu
satu mobil berisi 3 orang dan 2 mobil berisi masing-masing 2 orang. Di sini ada 3 buah distribusi, berarti ada kita kalikan 3 nanti di akhir. Kemudian kita hitung distribusi yang pertama, yaitu 3, 2, 2. Berarti dari 7 orang, kita pilih dulu 3, bersisa 4. Dari bersisa 4 itu kita pilih 2. Berarti nanti 4 kombinasi 2, setelah itu bersisa 2 lagi. Berarti bersisa 2 kita masukkan ke satu mobil berisi 2. Berarti 2 kombinasi 2. Yaitu kalau kita lanjutkan prosesnya, 3 dikali 7 kombinasi 3 adalah 7 faktorial. Ini sama dengan yang atasnya tadi ya, yaitu 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 kombinasi 2 berarti 4 faktorial, 4 kurangi 2, 2. Kemudian 2 kombinasi 2 berarti sama ya, ini hasilnya nanti harusnya 1. Yaitu 2 faktorial dibagi 2 faktorial saling meniadakan, 0 faktorial 1. Kemudian 4 faktorial, ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial. Duanya saling meniadakan. 4 dengan 2 faktorial dibagi hasilnya adalah 2. Kemudian 7, 4, 3 caranya sama. 7, 6, 5, 4 faktorial. 4-nya saling meniadakan. 3 faktorial dengan 6. Sehingga tersisa bilangan-bilangan 3 kali 7 kali 5 kali 2 kali 3. 3 dikali 7 ini hasilnya adalah 21. Kemudian 5 kali 2 kali 3 hasilnya 5 kali 2 10 kali 3 30. Berarti 21 dikalikan 30 yaitu 630 cara. Nah, karena di sini distribusi dari 2 buah ini kita bisa memilih ya. Bisa memilih distribusi pertama atau distribusi kedua. Karena di situ disjungsi pakai atau, maka kita jumlahkan total caranya, yaitu totalnya adalah 420 ditambah 630. Atau terdapat 1050 cara. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Jika inverse G, bundaran inverse f, x sama dengan 3x min 1 dan fx-nya x min 2 per x tambah 1, untuk x tidak sama dengan negatif 1, maka G A min 2 sama dengan titik-titik. Di sini ada keterangan bahwa x-nya tidak boleh sama dengan min 1 yang memiliki arti bahwa nanti fungsi ini terdefinisi di semua x gitu ya, kecuali di x sama dengan negatif 1. Kemudian soal meminta nilai dari G A min 2 dengan yang diketahui di soal nanti yang ini ya, G min 1, F min 1 sama dengan 3x min 1. Kita bisa memulai dari mencari ini dulu, mencari F min 1 dari X. Yaitu teorinya seperti ini, jika misalnya ada suatu Fx, dia ternyata sama dengan Y, maka nanti dia akan ekuivalen dengan suatu inverse, yaitu seakan-akan F-nya dipindah ke kanan gitu. Jadi nanti X-nya itu adalah inverse fungsi F terhadap Y gitu ya. Ini dasar kita dalam menentukan bentuk dari fungsi inverse. Berarti untuk Fx sama dengan x min 2 per x tambah 1, yang bagian ini, Fx-nya itu kita bisa ganti dengan Y nanti. Jadi nanti dia menjadi Y sama dengan x min 2 per x tambah 1. Kita pindah ruas x tambah 1-nya menjadi Y x tambah 1 sama dengan x min 2 atau Yx ditambah Y sama dengan x min 2. X-nya kita kumpulkan di sebelah kiri menjadi seperti ini dan Y yang ini kita tulis di sebelah kanan. X-nya kita taruh di luar kurung menjadi seperti ini, atau X-nya adalah min Y, min 2 per Y kurang 1. Nah, X di sini sama dengan F min 1Y ya, berarti nanti kita bisa tulis di sini sebagai F min 1Y untuk yang X ini sama dengan min Y min 2 per Y min 1. Nah, di sini semua variabel kita ubah. Y-nya semuanya kita ubah menjadi X, berarti F min 1X itu adalah min x min 2 per x min 1. Ini adalah nilai dari inverse fungsi f dan ini bisa kita substitusikan ke yang diketahui di soal di sini. Yaitu di situ diketahui bahwa inverse G, bundaran inverse f, kemudian di sini ada x, itu dia sama aja dengan G min 1, kemudian di dalam kurung f min 1x. Sama saja gitu ya. Yang mana nilainya sama dengan 3x kurang 1. Kemudian F min 1x-nya yang ini kita substitusi ke sini. Dia akan menjadi
G negatif 1 dalam kurung negatif X negatif 2 per X min 1 sama dengan 3X min 1. Tadi pertanyaan di soal itu kita mencari ini, G A min 2. Artinya G yang di sini yang dipakai bukanlah bentuk inverse, tapi bentuk fungsi biasa. Caranya dengan memindahkan G ini ke ruas kanan gitu ya. Jadi sebenarnya kita memakai cara ini, kita tahu bentuk F min 1-nya, kemudian kita mencari bentuk F-nya. Jadi seakan-akan pindah ruas gitu loh. Jadi nanti yang kiri tetap min X min 2 per X min 1, yang kanan berarti G-nya pindah ke sini. G dari 3X min 1. Atau saya rapikan di sebelah kiri sini, yaitu G dari 3X min 1 sama dengan min X min 2 X min 1. Kita mencarinya adalah G dari A min 2. Berarti nanti supaya dia jadi seperti ini, 3X min 1 itu harus sama dengan A min 2. Oke, seperti ini. Artinya nanti 3X-nya harus sama dengan A min 2. Min 1 pindah ruas berarti plus 1. 3X-nya menjadi A min 1 atau X-nya adalah A min 1 per 3. Artinya jika 3X min 1 sama dengan A min 2, maka X-nya adalah A min 1 per 3. Sehingga persamaan ini kita bisa tulis G3X min 1 menjadi G A min 2 sesuai yang diminta di soal. X-nya kita ganti dengan A min 1 per 3. Berarti nanti min dari A min 1 per 3 dikurang 2, A min 1 per 3 dikurang 1. Sama dengan min A plus 1 per 3. 2 itu adalah 6 dibagi 3. Kemudian A min 1 per 3 dikurangi 3 per 3. Atau sama dengan 1 dikurang 6 berarti negatif 5. Berarti dia adalah negatif A negatif 5 per 3 dibagi dengan min 1 min 3 adalah min 4. Berarti dia adalah A min 4 per 3. Tiganya akan saling meniadakan satu sama lain. Sehingga jawaban akhirnya adalah negatif A negatif 5 dibagi dengan A negatif 4. Ini kalau kita lihat di pilihan jawaban, ada yang C ya, karena nanti nilai ini kan sebenarnya dia sama saja dengan negatif. Di sininya A tambah 5 per A negatif 4 ya. Atau A tambah 5-nya dikurung juga tidak apa-apa. Jadi pilihan yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C.